Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen penggampu yaitu Bapak Zaka Hadi Kusuma, SPD MPD, dan yang saya sayangi teman-teman seperjuangan. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan makalah dan PPT kami yang berjudul SKL, KL, dan kompetensi kurikulum 2013 di SD dengan anggota Atika Syaherawati, Hilal Abdi Nugroho, Samsa Dila Putri Ardianti, dan Suryati. Baiklah, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Standar kompetensi lulusan. Dalam pendidikan terdapat dua jenis standar. Yang pertama, standar akademis yang merefleksikan pengetahuan dalam keterampilan esensial setiap disiplin ilmu yang harus dipelajari oleh semua peserta didik. Dan yang kedua, standar kompetensi yang ditunjukkan dalam bentuk proses dan hasil kegiatan serta didemonstrasikan oleh peserta didik sebagai penerapan dari pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari. Standar kompetensi yang perlu ditetapkan dalam sistem pendidikan nasional adalah standar kompetensi lulusan atau SKL. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman untuk seluruh mata pelajaran dan kelompok mata pelajaran berdasarkan jenis dan jenjang pendidikan nasional. Maka standar kompetensi lulusan dapat diperinci sebagai berikut. Yang pertama, standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan dasar bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan yang berlanjut. Yang kedua, standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan menengah kejuruan bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lanjut. Yang ketiga, standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan menengah kejuruan bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya. Yang keempat, standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tinggi bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu teknologi dan seni yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Samsa Dila Putri Ardianti dengan handphone 269104661. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasannya. Kompetensi inti dirancang seiring dengan meningkatnya usia peserta didik pada kelas tertentu. Melalui kompetensi inti, integritas vertikal berbagai kompetensi dasar pada kelas yang berbeda dapat dijaga. Rumusan kompetensi inti menggunakan notasi sebagai berikut. A. Kompetensi 1 KI 1 untuk kompetensi inti sikap spiritual. Yang B. Kompetensi 2 KI 2 untuk kompetensi inti sikap sosial. Yang C. Kompetensi 3 KI 3 untuk kompetensi inti pengetahuan. Yang keempat, kompetensi 4 KI 4 untuk kompetensi inti keterampilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Samsa Dila Putri Ardianti dengan handphone 269104661. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Atika Syaherawati. Dalam menetapkan standar kompetensi perlu ada konsensus yang merupakan kunci keberhasilan. Pelaksanaan desentralisasi pendidikan secara utuh dan menyeluruh. Untuk itu, harus ada pelibatan masyarakat mulai dari orang tua, tokoh adat,
masyarakat, dan organisasi profesi, universitas, sekolah, lembaga penelitian LSM, pengamat pendidikan, dan perwakilan peserta didik untuk menciptakan dialog yang produktif antara sistem pendidikan dengan para stakeholder. Melalui dialog yang efektif ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat. Ialah kompetensi inti adalah pengikat berbagai kompetensi dasar yang harus dihasilkan dengan pelajari tiap mata pelajaran serta berfungsi sebagai integrator horizontal antar mata pelajaran. Sejalan dengan filosofi progresisme dalam pendidikan, kompetensi inti ibaratnya adalah anak tangga yang harus ditapaki peserta didik untuk sampai pada kompetensi lulusan. Kompetensi inti atau KI meningkat seiring dengan meningkatnya usia peserta didik yang dinyatakan dengan meningkatnya kelas. Melalui kompetensi ini, integrasi vertikal berbagai kompetensi dasar atau KD pada kelas yang berbeda dapat dijaga. Kompetensi inti ini bukan untuk diajarkan, melainkan untuk dibentuk melalui pembelajaran. Berbagai kompetensi dasar dari sejumlah mata pelajaran yang relevan. Dalam hal ini, mata pelajaran diposisikan sebagai sumber kompetensi. Apapun yang diajarkan pada mata pelajaran tertentu, pada suatu jenjang kelas tertentu, hasil akhirnya adalah kompetensi inti yang harus dimiliki oleh peserta didik. Pada jenjang kelas tersebut, setiap mata pelajaran harus tunduk pada kompetensi inti yang dirumuskan. Karena itu semua mata pelajaran. Kompetensi dasar. Kompetensi dasar merupakan sejumlah kemampuan yang harus dimiliki peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan untuk menyusun indikator kompetensi. Kompetensi dasar yang dipilih sesuai dengan yang tercantum dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran. Menurut PP nomor 32 tahun 2013 yang merupakan salah satu payung hukum kurikulum 2013, diungkapkan bahwa kompetensi yaitu seperangkat sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh peserta didik. Setelah mempelajari suatu muatan pembelajaran, menamatkan suatu program, atau menyelesaikan satuan pendidikan tertentu. Kompetensi dasar dikelompokkan menjadi 4 sesuai dengan rumusan kompetensi inti yang didukungnya. Yang pertama, kelompok kompetensi dasar sikap spiritual atau mendung KI 1 atau kelompok 1. Dan yang kedua, kelompok kompetensi dasar sikap sosial atau mendukung KI 2 atau kelompok 2. Selanjutnya, ketiga, kelompok kompetensi dasar pengetahuan atau mendukung KI 3 atau kelompok 3. Dan keempat, kelompok kompetensi dasar keterampilan atau mendukung KI 1 atau kelompok 4. Uraian kompetensi dasar perinci ini adalah untuk memastikan bahwa capaian pembelajaran tidak terhenti sampai pengetahuan saja, tetapi harus berlanjut ke keterampilan dan bermuara pada sikap. Perbedaan standar kompetensi lulusan, kompetensi inti, dan kompetensi dasar. Kompetensi inti atau KI merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kelulusan atau SKL setiap jenjang, tingkat kelas, atau mata pelajaran. Pada hakikatnya, kompetensi inti adalah operasional dari standar kelulusan atau SKL yang mencakup aspek pengetahuan, sikap, dan tingkah laku serta keterampilan motorik. KI dirancang dalam 4 kelompok yang saling terkait, yaitu berkenaan dengan sikap spiritual, kompetensi inti 1, sikap sosial, kompetensi inti 2, pengetahuan, kompetensi inti 3, dan penerapan pengetahuan, kompetensi inti 4. Keempat kompetensi tersebut merupakan acuan dalam pengembangan kompetensi dasar. KD, kompetensi dasar,
merupakan kompetensi setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang diturunkan dari kompetensi inti. Kompetensi dasar adalah konten atau kompetensi yang terdiri atas sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang bersumber pada kompetensi inti yang harus dikuasai peserta didik. Kompetensi tersebut dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, kemampuan awal, serta ciri dari suatu mata pelajaran. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya, yaitu di sini ada langkah-langkah yang dapat dilakukan sampai tahap penentuan dan pemetaan standar dan kompetisi dasar. Nah, yaitu ada langkah-langkahnya ada 3 ya teman-teman. Yang pertama, mengidentifikasi karakteristik dan bekal kemampuan siswa. Nah, dan yang kedua yaitu menentukan tahapan berpikir dari SKL, KD, dan indikator pencapaian kompetisi atau IPK yang dicapai. Nah, dan yang ketiga yaitu menentukan indikator pencapaian kompetisi atau IPK masing-masing KD dan dengan memperhatikan tahap berpikir SKL dan KD-nya juga. Nah, selanjutnya adalah langkah-langkah jaringan kompetisi dasar. Dalam kurikulum 2013, SD atau HMI, kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan tematik integratif atau terpadu. Dengan kata lain, proses pembelajaran bersifat tematik, bukan berbasis atau berorientasi pada mata pelajaran. Untuk itu, sebelum melakukan identifikasi aspek-aspek yang terdapat pada KD yang termasuk dalam jaringan tema, maka langkah sebelumnya yaitu perlu mengidentifikasi tema dan subtema yang menjadi pengikat dari berbagai kompetisi dasar mata pelajaran pada suatu jenjang tertentu di SD ataupun di MI. Adapun langkah-langkah perumusan standar kompetisi SK dan kompetisi dasar KD sebagai berikut. Yang pertama, guru perlu pedoman atau mengambil rumusan SK dan KD yang telah disusun oleh BSNP berdasarkan mata pelajaran yang diampunya. Nah, dan yang kedua, guru memilih SK dan KD yang telah dirumuskan oleh BSNP untuk setiap mata pelajaran. Pemilihan SK dan KD harus sesuai dengan jenjang pendidikan, mata pelajaran, dan semester SK dan KD yang diambil menjadi pedoman dalam mengembangkan komponen-komponen silabus berikutnya. Nah, dan yang ketiga atau yang terakhir, setelah SK dan KD dipilih, selanjutnya dilakukan analisis dengan mengajukan pertanyaan dasar. Apa sajakah tanda-tanda bahwa siswa-siswi telah menguasai kompetisi?